Hai, ketemu lagi. Dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengenalan jenis-jenis dari prosesor dan chipset pada smartphone. Nah, sudah tahu belum? Ada berapa jenis-jenis prosesor dan chipset pada smartphone? Mari kita bahas. Prosesor dalam handphone lebih sering disebut sebagai chipset, merupakan otak utama yang menentukan kinerja secara keseluruhan dari sebuah smartphone. Syarat utama dari sebuah aplikasi berjalan entah itu game atau sejenisnya setelah kesesuaian API OS adalah kemampuan chipsetnya. Dan hampir sama dengan prosesor yang ada di laptop atau komputer, chipset di HP juga terdiri dari banyak berbagai macam dan merek. Mungkin berikut ini adalah beberapa vendor yang paling banyak digunakan oleh developer smartphone. Yang pertama, Qualcomm Snapdragon. Bisa dikatakan ini adalah Intelnya smartphone. Hampir bisa dipastikan bahwa banyak smartphone dengan tak kinerja berat memperkerjakan Snapdragon di balik prosesornya. Chipset Snapdragon memang terkenal memiliki daya tahan yang tinggi, performa yang stabil dan apik dalam manajemen daya sehingga penggunaan dayanya sangat hemat jika dibanding dengan layanan yang diberikan. Terlepas dari itu, Snapdragon memang menjadi salah satu chipset yang memiliki kemampuan yang handal dari sisi integrated graphics, apalagi jika saat ini Qualcomm sudah membenamkan dukungan dari jaringan 5G. Banyak produsen HP gamer yang menggunakan chipset ini seperti Xiaomi Premium dan Black Shark. Pasalnya, Snapdragon sudah sangat terpercaya dalam mengelola data-data grafis berat dari game seperti Mobile Legends, PUBG, dan sejenisnya. Dua, Samsung Exynos. Jika kamu pengguna smartphone dari Samsung, ada kemungkinan perangkat kamu dibekali dengan chipset dari Exynos. Samsung mengembangkan Exynos agar bisa memainkan game-game HD tanpa lag. Mengingat Samsung memang berjuang mati-matian untuk menampilkan grafis yang sempurna yang selama ini masih dipegang oleh Apple dan Apple Silicon. Meskipun baru dikembangkan pada tahun 2011 untuk smartphone tipe Galaxy S, nyatanya saat ini Samsung Exynos sudah memiliki banyak varian dan sudah bisa ditemukan mulai dari smartphone level entry sampai high-end seperti Samsung Galaxy Note. Saking handalnya, chipset ini juga bakalan kamu temukan di perangkat milik produsen lain seperti Meizu dan Lenovo. MediaTek atau MTK adalah salah satu chipset buatan Cina yang paling banyak digunakan smartphone di kawasan Asia. Sasaran memang smartphone kelas low-end agar budget produksi mereka tetap rendah. Meskipun murah, namun MediaTek tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena jika kinerja dibandingkan dengan harganya, skornya dari MediaTek. Salah satu seri MTK yang paling handal di kelas adalah Helio seri A dan seri P. Kedua chipset tersebut sudah memiliki prosesor 10 Intel Core dengan kecepatan 64 bit up to 2,2 GHz. Sedangkan untuk grafis, MTK membuat GPU Mali 450 yang lumayan handal untuk GPU berharga murah. 4. Setelah berjaya di perangkat PC dan laptop, Intel juga menyasar perangkat smartphone berpengalaman menangani prosesor dengan kinerja optimal di low energy consumption dan suhu yang rendah. Andalan dari Intel di kelas smartphone adalah Intel Atom X3 yang memiliki kemampuan dual core namun diklaim setara dengan prosesor quad core. Asus adalah salah satu development yang sering menggunakan Intel sebagai vendor chipset mereka. 5. Hisilicon Kirin. Banyak pihak yang selalu menyandingkan kualitas dari Snapdragon serta setara dengan Kirin. Namun,
Di Indonesia sendiri namanya kurang familiar, pasalnya Kirin hanya diproduksi oleh smartphone Huawei saja. Sekedar informasi saja, Huawei adalah pioner dalam jaringan 5G, jadi wajar ya jika mereka harus mengatur seluruh perangkat yang melekat pada device-device mereka kompatibel dengan prinsip kerja yang cepat. Selanjutnya ada Apple Bionic. Kalau dilihat dari namanya, sepertinya kita sudah bisa menebak smartphone Apple Bionic merupakan chipset yang diproduksi oleh perusahaan asal California. Produk teranyar dari Apple Bionic dapat dilihat di iPhone 11 dan kemungkinan besar akan digunakan oleh iPhone 12. Oke, selanjutnya ada Nvidia Tegra. Nvidia tidak melulu soal GPU handalnya yakni GeForce, tapi produsen ini juga bermain di chipset untuk smartphone. Nvidia memproduksi Tegra yang merupakan pencetus quad-core di smartphone. Salah satu produk andalannya adalah Tegra X1 yang dibenamkan quad-core Cortex A57. Prosesor ini khusus dibuat untuk bermain game HD dalam waktu yang lama tanpa lag. Hanya saja kinerja dari prosesor ini setara dengan konsumsi daya yang sangat besar. Jadi memang hanya diperuntukkan di beberapa smartphone yang memiliki fitur berat-berat seperti tablet. Selanjutnya, Xiaomi ISP. Image Signal Processing atau ISP adalah chipset yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi raksasa Cina, Xiaomi. Sesuai dengan namanya, chipset ini lebih fokus dalam pengelolaan hasil digital image yang lebih baik dalam kondisi kurang cahaya. Xiaomi sendiri mengadopsi algoritma 3A dalam pengembangan chipset mereka yakni AF, AE, dan AWB. Dari sisi kinerja, ISP diklaim Xiaomi mampu melacak signal dengan metode paralel untuk signal berkekuatan lemah dan tinggi secara bersamaan sehingga bisa meningkatkan kinerja smartphone dalam kondisi kurang sinyal tanpa harus loncat ping. Nah, itulah dia 8 prosesor dan chipset yang paling banyak digunakan oleh smartphone. Smartphone kamu pakai yang mana? Tapi kalau bisa ditebak sih kemungkinan besar dari Snapdragon dan Exynos. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.